Banyak riwayat-riwayat yang disusupkan, tidak benar disusupkan kepada Islam, tapi banyak dipegangi oleh hamba-hamba Allah. Termasuk itu tadi, puasa di akhir tahun dan awal tahun akan diampuni. Wah, ini jelas bohong riwayat semacam itu. Wong awal tahun akhir tahun itu ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bukan pada zaman Nabi. Yang mencetuskan awal tahun baru Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Ini menunjukkan banyak riwayat itu paling digemari, paling senang. Kalau untuk amalan bulan Muharram, cukup hadis sahih yang berbunyi afdalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram secara utuh. Ini sudah cukup, nggak usah pakai riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat aneh. Ini tadi kalau masalah akhir tahun, awal tahun enggak dibenarkan. Adapun masalah membaca ayat kursi dan sebagainya, kalau ada orang mengatakan, wahai santriku, bacalah Yasin 16 kali, enggak ada masalah. Asalkan jangan ngomong, Rasulullah menganjurkan begini. Enggak boleh kalau anda menisbatkan ke Nabi. Kalau anda hanya menyuruh saja, karena hari ini hari libur, daripada kau enggak karuan kemana, kamu baca Yasin 16 kali nak. Kan begitu bagus. Kalau Yasin saja kayaknya sumpek dia, sudahlah kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim yang banyak. Boleh, asalkan jangan dinisbatkan kepada Nabi. Tapi kalau mengatakan kata Rasulullah adalah dusta, nggak boleh. Baca ayat kursi boleh saja aja, jangan diskusi. Anda khatamkan Quran 3 kali sepanjang sepanjang bulan Muharram, boleh. Himbauan dari gurunya kepada muridnya, tapi jangan dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu berwaspada, karena apa? Kita ada musuh-musuh yang mencari celah, mencari naudzubillah, yang ingin membuat permusuhan, sehingga ada amalan-amalan yang memang seharusnya kita harus waspada. Sandarannya nggak benar, bahkan ada riwayat palsu, nggak perlu kita ambil. Bahkan riwayat tentang tanggal 1, 2, 3, 4, keutamaan-keutamaannya banyak, tidak semuanya. Banyak riwayat-riwayat palsu. Banyak riwayat palsu tentang keutamaan tanggal 1, tinggal tahun, banyak. Maka lebih baik kita hindari, karena kita tidak bisa memilah dan memilih. Cukup kalau anda ingin berpegang sabda Nabi, hadis sahih, afdhalus siyam ba'da Ramadan syiamu syahrillahil Muharram. Paling bagus berpuasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Dan di antara bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, adalah 10 Muharram atau Asyura. Ya, akan tapi lebih hebat lagi kalau anda tambah tanggal 9, akan berbeda, karena 10 Asyura adalah puasanya orang puasa hari yang biasa dilakukan dipuasai oleh orang Yahudi, maka ditambah tanggal 9. Seperti sabdakan Nabi, la imbaqitu ila qabil la asumanat tasi'a. Kalau aku hidup tahun depan, aku tambah tanggal 9 agar berbeda dengan Yahudi. Kalau tidak bisa tanggal 9, tanggal 11. Untung-untungnya 9, 10, 11. Biar dapat pahala double-double. Pahala tanggal 9 untuk berbeda dengan Yahudi, tanggal 10 Asyura, tanggal 11 biar 3 hari dalam satu bulan. Istimewa. Tapi kalau riwayat aneh-aneh tolong dihindari. Khususnya para pembimbing-pembimbing ya, kalau menghimbau umat harus waspada. Jangan sampai kita asal nukil saja, kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sepengetahuan kami. Jika ada orang yang mengetahui riwayat yang benar dan sebagainya lalu saya salah, saya sangat senang, kasih hadiah kepada saya, katakan Buya ini adalah salah begini. Riwayat yang ini benar, dan tentunya benar riwayat yang benar, bukan riwayat dari riwayat yang enggak jelas lagi, dari buku yang enggak jelas, jangan. Tapi sepengetahuan kami seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada yang pertama, jika puasa wajib yang anda tinggalkan adalah karena anda orang bandel, memang sengaja nggak mau puasa waktu itu, maka anda tidak boleh melakukan puasa sunnah sama sekali. Karena waktu meninggalkan puasa karena menantang, bandel, maka wajib dibayar kontan. Nggak boleh puasa sunnah apapun, nggak boleh, harus membayar puasa wajib. Karena waktu meninggalkan puasa dalam keadaan badung dan bandel. Baik, yang kedua, jika anda meninggalkan puasa karena uzur, ibu yang haid, hamil, melahirkan lalu nyusui, itu kan uzur, atau anda sakit, anda punya uzur, maka dalam keadaan anda yang meninggalkan puasa Ramadan karena ada sebabnya tadi, maka kalau masuk setelah Ramadan, setelah Syawal, ada hari-hari puasa sunnah, anda boleh puasa sunnah, sah. Asalkan masih ada kesempatan untuk membayar utang. Misalnya Muharram saya pengen puasa sunnah saja, terus bayar utangnya mana? Bayar utangnya nanti, sah.
Bayar sunnah dulu, baru bayar utangnya nanti. Cuman ada petunjuk yang lebih enak lagi, ibu-ibu. Bayar satu, dapat dua. Jadi yang punya utang, nanti pas tanggal 9, 10, 11, Anda melakukan puasa bayar utang. Karena bayar utangnya pas hari tanggal 9, 10, 11, Anda mendapatkan pahala sunnah. Jelas? Niatnya bayar utang saja. Enakan ini ya? Enakan ini. Nah, itu ya. Jadi bayarnya niatnya bayar. Nggak boleh didobel. Kalau yang didobel nggak sah. Jadi puasa sunnah tidak boleh didobel dengan puasa fardu. Tapi puasa sunnah boleh digabung dengan puasa sunnah. Misalnya tanggal 9 besok adalah 9 kan Taswa. 9 adalah hari Senin, Anda boleh plus. Saya pengen puasa Taswa sama puasa Senin. Setelah hari Senin, besoknya hari Kamis. Enggak. Tanggal 10-nya, hari Selasa. Nah, ini Senin, Kamis. Kalau nanti ketemu hari Kamis, pas hari sunnah, Anda boleh puasa Senin, Kamis. Ingat ya. Kalau puasa sunnah dengan sunnah, niatnya boleh digabung. Biarpun sunnahnya sama-sama sunnah berat. Sunnah rawatib. Seperti tanggal 9 atau tanggal 10 misalnya, Asyura kok pas hari Senin, Anda boleh double. Tapi tidak boleh puasa sunnah Anda double dengan puasa fardu, puasa qadha wajib. Berbeda dengan sholat sunnah dengan sholat sunnah yang sama-sama rawatib, nggak boleh digabungkan. Ini bab sholat, beda. Semoga Allah memudahkan kita untuk puasa. Besok insya Allah puasa tanggal 9, tanggal 11, hari Selasa tanggal 10. Tanggal hari Rabu berarti tanggal 11. Besoknya ketemu hari Kamis. Habib, puasa terus. Nah, insya Allah. Jadi puasa terpenting adalah tanggal 10. Asyura. Disunahkan berbeda dengan Yahudi, Taswa. Tanggal 9. Plus ditambah tanggal 1 agar kita berpuasa dalam 1 bulan berapa hari? 3 hari yang diajarkan Nabi SAW. Muharram seperti yang sudah kami janjikan, sekelumit kita akan mengkaji tentang hikmah Muharram, menggali hikmah di balik Muharram ini. Ada waktu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi di saat para sahabat Nabi lain, kepekaan sahabat Nabi di saat Nabi mengajarkan berpuasa. Waktu melihat orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya kenapa mereka berpuasa. Karena ini adalah hari-hari Allah, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi mengatakan, kita lebih berhak untuk bersyukur dengan keselamatan Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat Nabi untuk berpuasa di 10 Muharram. Puasa di 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Sahabat Nabi itu orang yang selalu sama'an wa ta'atan. Dengan baginda Nabi kalau sudah mendapatkan amalan, mereka berebut. Akan tapi ada yang mengganjal. Mengganjal ini adalah iman juga yang diajarkan oleh baginda Nabi. Mengganjalnya bahwasanya, kenapa kalau kita melakukan ibadah sama dengan puasanya Nabi? Pas puasanya orang Yahudi, yaitu 10 Muharram. Kemudian setelah Nabi melihat gundahnya sahabat-sahabat dulu, Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asummanna tasi'a. Kalau aku diberi umur sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Dan baginda Nabi wafat sebelum tahun depan tiba. Maka para ulama mengatakan disunnahkan kita puasa di 10 Muharram. Akan tapi untuk mendapatkan kesunahan yang double adalah ditambah tanggal sebelumnya, tanggal 9 Muharram. Sehingga tanggal 9 Muharram adalah niatnya untuk berbeda dengan orang Yahudi juga. Kalau tanggal 9 Muharram, 10 Muharram diperintah diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak sempat berpuasa di tanggal 9 kok kemudian mengambil hari ini tanggal 10, maka disunahkan di esok hari ditambah agar berbeda dengan orang Yahudi. Hikmah yang perlu kami hadirkan di balik itu adalah, begitulah ahli iman itu tidak boleh merasa nyaman kalau dia punya kemiripan dengan orang yang berbeda agama. Kita tidak mengajarkan permusuhan, akan tapi iman Islam punya ciri khas.
punya ciri khas orang beriman itu. Jadi jangan orang beriman itu latah dalam hal-hal kebiasaan mudah mengikuti orang di luar Islam. Bahkan kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dengan kegundahannya lalu membuat penanggalan tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah kan dimulai pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apa? Kita tidak ingin punya penanggalan yang serupa dengan mereka. Lalu Sayyidina Umar bermusyawarah, akhirnya diputuskanlah tahun baru Hijriah dimulai adalah dari bulan Muharram. Kenapa kok bulan Muharram? Untuk bisa disebarkan ke penjuru dunia. Karena apa? Orang-orang lagi pada haji. Di bulan haji itu diumumkan agar pulang nanti ke penjuru dunia agar menghamparkan bahwasanya saat itu telah dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1 Muharram pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Yang perlu kami hadirkan adalah apa sih maksud para sahabat melakukan itu semuanya? Untuk agar berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Nah ini yang harus kita tanamkan di balik Muharram ini, ya ini mukhalafatul Yahud dan Nasara, mukhalafatul akidati ahli al-kufri, ahli syirki, kita berbeda dengan akidah mereka, ini penting. Maka akan harus kita nyatakan ini telah kropos iman kita. Kalau kita lebih bangga dengan gaya hidupnya orang di luar Islam. Islam Nabi Muhammad telah mengajarkan cara hidup terbaik. Kalau ada orang beriman meyakini ada cara hidup lebih bagus daripada diajarkan Nabi, maka dia keluar dari iman. Maka kita harus meyakini bahwa yang dia bawa oleh Nabi adalah paling bagus di cara hidup. Hanya kadang sebagian dari kita tidak mengamalkannya atau salah dalam memahami apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi Islam itu tampak tidak indah, tidak baik. Mungkin ada yang berkata Islam itu terlihat kumuh, kotor, dan tidak bersih. Itu bukan ajaran baginda Nabi. Kalau baginda Nabi mengajarkan yang bersih. Yang bersih, kemudian juga tertib, kemudian itsar, mementingkan orang lain. Nah, ini permasalahan kita. Ini adalah kita meniru kepada orang di luar Islam dalam hal yang tidak boleh kita ikuti. Akan tapi di sisi lain, apa yang diajarkan Nabi tidak kita ikuti. Kalau kita misalnya mungkin yang pernah ke negeri-negeri kafir sana yang sudah tertib negeri, bagaimana budaya ngantri itu tak ada. Ngantri itu sebenarnya kan dalam bahasa akhlak kita namanya itsar, mementingkan orang lain. Itsar, kita mementingkan orang lain. Maka di saat seorang mukmin tidak tertib ngantri, sebetulnya dia telah melanggar nabinya. Bahkan kadang mengambil haknya orang lain. Kita melihat waktu kita ke negeri ziarah kunjungan dakwah ke negeri kafir itu, kita menemukan bagaimana budaya ngantri. Sampai kita lihat, ngapain orang kok sepanjang ini? Oh, dia ngantri. Padahal ngantri beli makanan ngantri, naik angkot nggak naik, bis kota ngantri, semuanya ngantri aja. An-nadhafah, kebersihan. Sampai kita ke salah satu negeri kafir, sampai kita bingung buang sampah kemana, nggak ada tempat sampah. Tapi kenapa kok bersih? Ini kita tidak menjalankan apa yang diajarkan Nabi. Ini artinya apa? Apa yang diajarkan Nabi kita tidak senang untuk mengikutinya, tapi justru yang kita ikuti adalah gaya hidupnya orang di luar Islam. Termasuk jujur masalah penanggalan tahun baru Hijriah. Kita tidak boleh menggunakan tahun baru Masehi. Karena selama ini dunia menggunakannya. Akan tapi jangan sampai kita kalah lalu kita melupakan tahun baru Hijriah. Kita ingin menghadirkan kembali tahun baru Hijriah. Tradisi nenek moyang atau mbah-mbah kita, orang tua kita itu bagaimana? Tradisi ulama-ulama di negeri kita ini bagaimana mengajarkan di masyarakat kita ini untuk bisa mengenal tahun baru, tahun Arab daripada tahun Masehi. Bahkan kadang diterjemahkan dengan bahasa lokal, seperti kalau di Jawa itu ada namanya Suro, Safar, Mulut, atau Mulut, Jumatilah, Kerjib, Ruah, Kosong, Sawal, Selo, Besar, Suro. Suro itu adalah Asyura, Muharram, Safar, Mulut, atau Mulut, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Dan orang tua, kakek-kakek kita itu malah tidak mengerti tahun Masehi. Tapi bersama berjalannya waktu telah berubah. Bukan kita tidak boleh menggunakan tahun Masehi, namanya tahun nggak terlalu penting karena kita tidak mengikuti akidah. Tapi yang menjadi masalah kalau kita lebih bangga dengan apa yang dari luar Islam, sementara yang ada di dalam Islam sendiri kita tidak perhatian. Baik, ini mungkin sekelumit. Sebetulnya kami ingin kami bimbang hari ini, apakah kami melanjutkan hikmah yang sudah kita hadirkan atau kita
melanjutkan karena waktunya juga sangat pendek. Mungkin kita untuk hikmahnya kita tunda atau bagaimana? Masya Allah. Bismillah bil barakah. Jadi mungkin penekanannya ini hikmah selanjutnya. Baik. Jadi mari kita bangga dengan yang datang dari baginda Nabi. Cara makan baginda Nabi, cara jalan baginda Nabi. Dan itu semua tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita mengikat kuat di hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bangga dengan yang diajarkan Nabi. Tidak ada yang lebih bagus dari yang diajarkan Nabi. Cara jalan, cara makan, cara duduk, cara tidur, semuanya yang dibawa oleh baginda Nabi adalah istimewa. Puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh adalah boleh. Bahkan dikatakan puasa di bulan Muharram itu adalah puasa yang paling bagus setelah puasa di bulan Ramadan. Boleh sebulan penuh, tidak ada larangan. Bahkan tidak ada satu ulama yang mengatakan makruh dalam hal ini. Full pun boleh. Full. Tapi di antara 1 bulan itu ada hari istimewa yang harus Anda tekankan, yaitu tanggal 10 Muharram. Jangan puasa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya bukan. Jangan gitu. Disebutkan para ulama bahwa amalan-amalan Asyura tidak ada amalan yang khusus kecuali puasa 10 Muharram. Ditambah tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi, atau tanggal 11, atau diambil salah satu di hari di bulan Muharram. Adapun amalan-amalan yang lainnya adalah boleh dilakukan di bulan Muharram. Salat duha tetap ada, tahajud tetap ada, sholawat boleh, zikir boleh, berdoa boleh, tidak ada larangan. Yang boleh dilakukan di luar Muharram, yang biasa dilakukan ibadah di luar Muharram, tidak ada larangan kalau dilakukan di bulan Muharram. Berdoa sifatnya umum. Itu momen kesempatan orang untuk membuat sebuah evaluasi, lalu berdoa awal tahun, bukan sebuah yang salah, atau doa akhir tahun. Karena memulai segala sesuatu. Kalau Anda ingin memulai, boleh Anda memulai dengan doa. Saya mulai hari baru, tahun baru, kehidupan baru, boleh. Anda membuka toko di hari ini, maka Anda boleh berdoa. Tidak ada bid'ah Anda berdoa buka toko. Nabi tidak pernah mengajari doa buka toko hari Senin lalu berdoa, nggak ada. Tapi karena kebetulan doa bukanya hari Senin, Anda boleh berdoa. Karena doa sifatnya umum diperkenankan. Maka doa awal tahun adalah sah. Doa awal tahun isinya adalah doa, akhir tahun isinya adalah doa memohon kepada Allah. Seperti yang biasa dibaca adalah doa akhir tahun adalah untuk memohon ampun akan dosa yang lalu. Boleh, sah-sah saja. Doa awal tahun berharap semoga tahun yang akan datang adalah tahun kemuliaan, tahun kebahagiaan. Adapun amalan-amalan misalnya hari ini kau baca Ar-Rahman ini, tidak ada juga bimbingan khusus dari Nabi SAW. Dan jangan katakan Nabi menyuruh yang seperti itu. Cuman kalau Anda berzikir misalnya, yuk kita mumpung waktunya kosong, ini 10 Muharram ini kan nggak ada kegiatan, libur kan, ya, ada bulan tanggal merah kan, yuk kumpul yuk, daripada nanti pada ke mall, kemudian ke pantai, kumpul aja yuk, baca sholat 6.000, boleh. Tapi jangan bilang, diperintah khusus oleh Nabi 6.000, oh enggak, Nabi nyuruh sholawat, gitu saja. Jadi membuat amalan-amalan semacam itu asalkan tidak dinisbatkan kepada Nabi dan dalam irama untuk memberikan motivasi orang. Dikasih bilangan bukan sesuatu yang salah. Misalnya yuk sekarang bisa ngitung, ustadznya pandai ini waktunya banyak, ini kalau sampai cepat pulang nanti pada kemana-mana ini. Biasanya baca sholawatnya cuma 200, ini hari ini 6.000. Wah, ini boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh itu dinisbatkan Nabi. Apakah ajaran dari Nabi seperti itu? Ajaran Nabi secara itu bentuknya tidak ada. Akan tapi baca Ar-Rahman boleh kapan saja. Baca Ar-Rahim boleh kapan saja. Baca sholawat boleh kapan saja. Berdoa boleh kapan saja. Seperti itu kasusnya. Biasanya zikir-zikir yang dilakukan para ulama itu adalah pendidikan saja. Ada satu murid tiba-tiba suruh mengatakan adalah apa? Ya mutakabbir, ya mutakabbir. Zikirnya kok ya mutakabbir terus. Memang ada ajaran Nabi untuk zikir untuk saya aja mutakabbir? Nah ini pertanyaannya pertama nantang.
Karena kiainya tahu dia itu orang yang sombong, biar tahu yang maha agung hanya Allah saja. Kau baca ya mutakabbir, ya mutakabbir, ya mutakabbir, biar kamu tidak sombong. Ada orang rezekinya hanya sempit terus. Sudah sempit bingung. Di PHK stres. Tidak dapat kerjaan ini, akhirnya oleh kiainya dikasih ya ghaniyu ya ghani ya ghaniyu ya ghani ya ghaniyu ya ghani. Allah maha kaya. Biar yakin setelah itu kalau Allah yang maha kaya. Ya nggak ada masalah bimbingan seorang guru. Makanya kalau ada tadi catatan, saya tidak tahu dari mana itu sumbernya. Yang jelas kalau itu dinisbatkan Nabi nyuruh persis seperti itu adalah salah. Tapi kalau zikir itu adalah sah dibaca kapan saja. Zikir-zikir semacam itu sah dibaca kapan saja dan di mana saja, di tempat-tempat yang terhormat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Salat apa? Salat ya? Nggak ada salat Asyura, nggak ada. Salat Asyura tidak ada. Istighfar Asyura juga tidak ada. Tapi beristighfar di Asyura boleh. Salat sunnah di Asyura boleh. Nggak perlu Anda membuat istighfar Asyura, tidak perlu membuat salat Asyura. Nggak ada salat Asyura. Supaya kita itu adil dalam hal ini. Kadang kita sering membuatnya. Salat Asyura nggak ada. Anda boleh melakukan salat di bulan Asyura. Salat sunnah banyak. Apakah salat duha atau salat mutlak? Baca istighfar di bulan Asyura boleh. Tapi bukan istighfar Asyura. Sedekah Asyura, Anda sedekah aja di hari Asyura. Kalau puasa Asyura, iya, karena hadis Nabi SAW. Hadis tentang ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati qablah. Aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu. Afdhalus siyam, bahkan puasa sepanjang bulan Muharram adalah sunnah. Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa, hadis Muslim, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram secara utuh. Dan paling utama di antara bulan Muharram itu adalah hari yang ke-10, hari Asyura. Puasa Asyura ada, puasa Tasu'ah ada. Tapi kalau sholat Asyura tidak. Tapi kalau orang melakukan sholat sunnah boleh saja, asalkan sholat sunnah yang disyariatkan, apakah duha, tahajud, witir, sholat sunnah mutlak boleh dilakukan di bulan Asyura, di hari Asyura atau yang lainnya. Tapi jangan katakan ini sholat Asyura. Jangan dikatakan sholat Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Niat puasa Asyura dan juga sekalian niat puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a adalah tanggal 9, untuk kita berbeda dengan orang Yahudi, tanggal 9, besok hari Rabu insyaallah. Niat puasa itu adalah tidak harus pakai bahasa Arab. Bahkan juga tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Kalau Anda ucapkan boleh-boleh saja. Kita permudah saja, gara-gara diajari niat bahasa Arab yang nggak hafal lalu nggak puasa nanti. Yang penting puasanya niatnya begini, Allah, saya puasa tanggal 9 Muharram ya Allah. Allah sudah tahu. Ya Allah, saya puasa tanggal 10 Muharram nih. Saya puasa Asyura ya Allah. Allah sudah paham. Pokoknya Anda lintaskan kapan waktu niat itu. Niat itu waktunya adalah mulai tadi. Maghrib itu untuk besok. Mulai tentang maghrib sudah boleh bisa. Anda boleh niat. Misalnya besok itu tanggal 10. Tanggal 10 Arab itu kan mulainya adalah maghrib tadi. Hari maghrib sudah Anda boleh niat. Niatnya begini dalam hati. Aku pengen niat puasa Asyura, sudah sah. Aku puasa Asyura, kita sah. Aku niat puasa Asyura, selesai. Aku niat puasa Tasu'a, selesai. Itu niatnya, dipermudah. Nah, kemudian apakah boleh puasa sunnah itu digabung dengan puasa Senin Kemis? Karena Asyura memang betul pas tengah hari Kamis. Sunnah dengan sunnah dalam puasa boleh digabung. Sunnah rawatib, sunnah yang dikukuhkan dalam puasa boleh digabung. Kalau sholat tidak. Kalau sholat misalnya ba'diyah duhur digabung dengan qobliyahnya, atau ba'diyah duhur yang belum dilakukan, tak-taunya sudah masuk waktu asar, qobliyah asar digabung qobliyah duhur, nggak bisa. Atau duha selain dibarengi dengan duha rawatib, misalnya malam ya, malam witir, rawatib witir dibarengi dengan ba'diyah isya, nggak sah. Kalau sholat, kalau puasa sunnah digabung dengan sunnah boleh. Anda niat puasa Muharram 10 Muharram Asyura, aku niat puasa Asyura sekalian hari Kamis, dapat. Tapi kalau puasa sunnah digabung dengan fardu puasa qadha nggak boleh. Jadi nggak boleh. Kalau sunnah puasa dengan sunnah puasa boleh digabung, pahalanya dapat semuanya.
Tapi kalau fardu puasa yang wajib tidak bisa dibarengkan dengan yang sunnah. Misalnya tanggal 10 Muharram atau Ashura Anda gabungkan dengan qadha, ibu-ibu yang punya utang, maka ketahuilah nggak boleh. Tapi kalau Anda ingin membayar utang, bayar saja utang tanggal 10 Muharram, niatnya ya Allah aku bayar utang Ramadan, sah. Kemudian Allah itu maha kasih, biarpun Anda niatnya hanya mengqadha bayar utang, maka Anda mendapatkan pahala hari puasa Ashura sekaligus puasa hari Senin. Tapi nggak usah dimasukkan dalam niat. Itu saja. Bagi wanita yang apa tadi, yang uzur, maka diganti dengan amalan apa? Tidak ada pengganti amalannya, ya perbaik. Pokoknya gini saja deh. Kalau ini ada dikisahkan, kalau ada orang biasanya melakukan satu amalan baik lalu kemudian ada uzur, maka biarpun dia tidak melakukan maka dia mendapatkan pahala. Intinya begini, kalau Anda memang sudah bercita-cita dari jauh-jauh hari, saya ingin niat beneran loh ya. Allah kan tahu, maha tahu. Kalau pura-pura enggak Allah. Pura-pura, insyaallah sih Allah saya mau puasa tanggal 10. Pura-pura. Allah tahu. Tapi kalau memang Anda benar-benar niat ingin puasa 10 Muharram, biarpun Anda dalam keadaan uzur, maka Anda sudah mendapatkan pahala. Yang penting niatnya pengen puasa beneran. Artinya begini, kalau tiba-tiba hari itu sudah tidak haid, puasa enggak? Puasa. Pasti saya akan puasa. Berarti Anda mendapatkan pahala. Adapun amalan yang lain enggak ada penggantinya, akan tapi Allah Maha Kasih selagi seorang wanita yang dalam keadaan haid itu rindu untuk berpuasa, dan kalau seandainya benar-benar suci dia akan berpuasa, maka Allah Maha Kasih akan berikan pahala. Tanda penyesalannya itu yang perlu Anda tampakkan bersamaan dengan hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Nyesalnya gimana? Ya orang kok pada puasa, ya Allah saya nggak bisa, sudah saya sholawatan aja dari pagi sampai malam. Boleh, bukan berarti sholawat pengganti, tidak Pak, tanda penyesalan. Sebab ibadah tidak bisa diganti dengan ibadah yang lainnya. Nah, tapi itu tanda penyesalan. Ya Allah orang pada puasa enaknya dapat pahala, ya Allah semoga aku dengan sholawat saya dapat Allahumma sholli ala Muhammad. Oh berarti Anda menyesal. Nah penyesalan itulah yang menjadikan Anda diberi oleh Allah pahala persis seperti orang yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak riwayat-riwayat yang disusupkan, tidak benar disusupkan kepada Islam, tapi banyak dipegangi oleh hamba-hamba Allah. Termasuk itu tadi, puasa di akhir tahun dan awal tahun akan diampuni. Wah, ini jelas bohong riwayat semacam itu. Wong awal tahun akhir tahun itu ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bukan pada zaman Nabi. Yang mencetuskan awal tahun baru Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Ini menunjukkan banyak riwayat itu paling digemari, paling senang. Kalau untuk amalan bulan Muharram cukup hadis sahih yang berbunyi afdalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram secara utuh. Ini sudah cukup, nggak usah pakai riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat aneh. Ini tadi kalau masalah akhir tahun, awal tahun enggak dibenarkan. Adapun masalah membaca ayat kursi dan sebagainya, kalau ada orang mengatakan, wahai santriku, bacalah Yasin 16 kali, enggak ada masalah. Asalkan jangan ngomong, Rasulullah menganjurkan begini. Enggak boleh kalau Anda menisbatkan ke Nabi. Kalau Anda hanya menyuruh saja, karena hari ini hari libur, daripada kau enggak karu-karuan kemana, kamu baca Yasin 16 kali nak. Kan begitu bagus. Kalau Yasin saja kayaknya sumpek dia, sudahlah kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim yang banyak. Boleh, asalkan jangan dinisbatkan kepada Nabi. Tapi kalau mengatakan kata Rasulullah adalah dusta, nggak boleh. Baca ayat kursi boleh saja, jangan Anda khatamkan Quran 3 kali sepanjang sepanjang bulan Muharram, boleh. Himbauan dari gurunya kepada muridnya, tapi jangan dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu berwaspada, karena apa? Kita ada musuh-musuh yang mencari celah, mencari naudzubillah, yang ingin membuat permusuhan, sehingga ada amalan-amalan yang memang seharusnya kita harus waspada. Sandarannya nggak benar, bahkan ada riwayat palsu, nggak perlu kita ambil. Bahkan riwayat tentang tanggal 1, 2, 3, 4 keutamaan-keutamaannya banyak, tidak semuanya. Banyak riwayat palsu. Banyak riwayat palsu tentang keutamaan tanggal 1, tanggal banyak. Maka lebih baik kita hindari karena kita tidak bisa memilah dan memilih. Cukup kalau Anda ingin berpegang
Sabda Nabi hadis sahih, afdhalus siyam ba'da Ramadan syiamu sahrilal Muharram. Paling bagus berpuasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Dan di antara bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, adalah 10 Muharram atau Asyura. Yang akan tapi lebih hebat lagi kalau Anda tambah tanggal 9 akan berbeda, karena 10 Asyura adalah puasanya orang puasa hari yang biasa dilakukan dipuasai oleh orang Yahudi, maka ditambah tanggal 9 seperti sabdakan Nabi, la in baqitu ila qabil la asumanat tasi'a. Kalau aku hidup tahun depan, aku tambah tanggal 9 agar berbeda dengan Yahudi. Kalau tidak bisa tanggal 9, tanggal 11. Untung-untungnya 9, 10, 11. Biar dapat pahala double-double. Pahala tanggal 9 untuk berbeda dengan Yahudi, tanggal 10 Asyura, tanggal 11 biar 3 hari dalam 1 bulan. Istimewa. Tapi kalau riwayat aneh-aneh tolong dihindari. Khususnya para pembimbing-pembimbing ya, kalau menghimbau umat deh harus waspada. Jangan sampai kita asal nukil saja, kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sepengetahuan kami. Jika ada orang yang mengetahui riwayat yang benar dan sebagainya lalu saya salah, saya sangat senang, kasih hadiah kepada saya, katakan Buya ini adalah salah begini. Riwayat yang ini benar, dan tentunya benar riwayat yang benar, bukan riwayat dari riwayat yang enggak jelas lagi, dari buku yang enggak jelas, jangan. Tapi sepengetahuan kami seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Karena ceritanya Nabi masuk kota Madinah, sampai di kota Madinah baginda Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa, lalu Nabi bertanya, kenapa kalian semuanya berpuasa? Dijawab oleh para orang-orang Yahudi, kami berpuasa ini karena bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa, yaitu di tanggal 10 Muharram. Maka spontan Nabi mengatakan, aku lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Kemudian Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram, kemudian wa amarun nasa bisyami, dan menyuruh umat untuk berpuasa. Tapi ingat sahabat Nabi, di saat disuruh oleh Nabi berpuasa, mereka lihat sahabat Nabi itu pada umumnya selalu langsung menjalankan perintah Nabi SAW, enggak pakai tanya-tanya. Tapi spesial hari 10 Muharram ini, sahabat Nabi di saat disuruh berpuasa mereka bertanya, dan pertanyaannya pertanyaan iman, prinsip. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kita suruh berpuasa tanggal 10 Muharram, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ya Rasulullah, hari 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Sementara engkau melarang kami menyerupai kaum lain. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai satu kaum, golongan mereka. Ya Rasulullah, engkau larang kami menyerupai orang di luar Islam, akan tapi kenapa engkau perintahkan kami berpuasa sama seperti puasanya orang Yahudi? Iman, pertanyaan iman dari sahabat Nabi. Bukan penentangan, karena Nabi pernah melarang menyerupai orang Yahudi, tapi kenapa kok disuruh beribadah seperti orang Yahudi? Spontan Nabi menjawab, la in baqitu ila qabilin, dan la in ishtu ila qabilin la asummanna tasi'a. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa tanggal 9. Maka tolong ini diamalkan. Jadi nanti ceramah ini amalannya dulu. Amalannya adalah tolong nanti tanggal 10 Muharram. Berniatlah untuk puasa Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram khususnya. Muharram semuanya Anda boleh berpuasa, tapi jangan lupa hari yang paling agung di bulan Muharram adalah tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Kemudian agar mendapatkan kesunahan di atas kesunahan, kasih mukaddimah tanggal 9-nya. Jadi agar berbeda dengan orang Yahudi, berpuasa tanggal 10, dikasih tambah 1, yaitu tanggal 9. Kemudian jika tanggal 9 Anda tidak sempat berpuasa, tetaplah Anda berpuasa tanggal 10, kemudian ditambah tanggal 11. Kalau ternyata tanggal 11 Anda nggak bisa puasa, sudah terlanjur puasa tanggal 10, puasalah di 1 hari pokoknya di bulan Muharram, agar berbeda dengan orang Yahudi. Dan kalau ternyata Anda sudah terlanjur puasa tanggal 10, nggak ada masalah. Karena itu adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Tadi hanya dalam irama berbeda dengan orang Yahudi, penanaman makna. Makna apa? Makna sadar sambung dengan baginda Nabi SAW. Baik, itu amalan insyaallah 10 Muharram, ayo berlomba-lomba untuk bisa berpuasa. Hijrah, ada Anda pernah mendengar hijrah baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi Mekah itu tidak ada orang yang beriman kecuali mendapatkan tekanan yang hebat dari bermacam-macam, dari sisi ekonomi,
Sampai pernah sahabat-sahabat Nabi itu tidak bisa makan berhari-hari. Sehingga yang dimakan adalah daun-daun keras. Kalau ditelan pun tenggorokan sakit. Kulit-kulit yang selama ini hanya di kulit-kulit kering dilembutkan lagi. Itu betul-betul mendapatkan tekanan luar biasa. Dari wilayah kekafiran baru dapat wahyu untuk hijrah ke Madinah. Hijrah di Madinah tentunya ada tujuan dong di sana. Dan tujuan Nabi adalah tempat yang baik, itu pun dengan wahyu Allah. Sampai di Madinah Nabi disambut oleh warga Madinah. Sehingga di Madinahlah baginda Nabi Muhammad bisa menegakkan 3 hal. Komunitas kaum beriman, menegakkan undang-undang orang beriman, undang-undang Al-Quran. Kemudian punya wilayah ahli iman. Ini unsur negara. Kalau dalam bahasa negara itu harus 3, ada unsur di dalamnya. Ada undang-undang, ada masyarakat, dan ada undang-undang, ada masyarakat. Pertama undang-undang, ada masyarakat, ada wilayah. Maka itulah Madinah. Jadi hijrah dari negeri kafir menuju Madinah. Baru dari Madinah nanti akan menyebar kembali sampai balik ke Mekah, yaitu Fathu Mekah. Kemenangan baginda Nabi kembali Mekah bersama runtuhnya, diruntuhkannya berhala, dan Nabi sudah ditunggu oleh orang Mekah. Maka hijrah. Ternyata Mekah yang semula ditinggal oleh Nabi, Nabi harus kembali ke sana untuk membuka Mekah dengan kemenangan. Nah, kalau kita amati, hijrah itu sebetulnya berpindah dari tempat atau keadaan atau suasana yang tidak baik menuju yang lebih baik. Hijrah tempat. Kita lingkungan rumah yang kurang bagus, jangan Anda pertahankan. Bahkan lingkungan bertetangga ini penting sekali. Sampai dikatakan ad-dar qabla al-jar. Al-jar qabla ad-dar. Tetangga dulu perhitungkan. Makanya kalau beli rumah dan sebagainya, Anda pikir tetanggaku siapa. Kalau ternyata kita memiliki lingkungan yang tidak baik, Anda jangan ragu, Anda harus hijrah. Demi keimanan Anda, demi akhlak anak-anak Anda. Jangan hanya berkata, ini kan rumah kenangan, saya pengantin baru saya di sini. Pengantin baru anak kita rusak. Hijrah nggak apa-apa, hijrah dari tempat ke tempat. Ada hijrah dari perilaku, dari kekafiran menuju keimanan, dari akhlak yang tidak baik, dari pergaulan yang tidak baik. Mana hijrah itu luas sekali. Intinya hijrah itu maknanya adalah dari gelap menuju terang, ada perubahan. Dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Nah, kalimat hijrah ini memang saat ini menjadi tren, mudah untuk diucapkan. Sebenarnya maknanya adalah sama, siapapun yang mengucapkannya maksudnya adalah berpindah dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Cuman perbedaannya adalah, benarkah dia menuju kebaikan yang sesungguhnya di sini? Jangan-jangan dia ngajak hidayah pada tempat kebaikan, tak tanya Pak, sama-sama gersang di sana. Maka dari itu lihat bagaimana cara ulama dulu menghijrahkan biarpun tidak pakai istilah hijrah. Bawa umat ini kepada kebaikan, masjid, majelis taklim, perkumpulan yang mulia. Dibawa kepada lingkungan yang baik. Sampai dalam bahasa ringan baginda Nabi, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Siapa sih sahabatnya? Kalau sahabatnya nggak benar, ke bawah nggak benar loh ya nanti. Maka hijrah, kawan yang baik, kawan yang mulia. Jadi secara umum seperti itu. Cuman tadi yang kami ingatkan bahwasanya kadang ada orang mengajak kita hijrah, tapi tempat yang dituju tidak jelas. Lalu bagaimana saya ingin mengajak hijrah? Oh ya gampang, bawa ke tempat yang jelas kok. Kalau ada orang setiap malam begini nih kerjaannya main apa di sana, ternyata Anda bisa membawa ke sini, ya Anda membawa hijrah, selesai. Biarpun nggak pakai label orang tua hijrah atau pemuda hijrah misalnya, Anda bawa ke tempat ini, tempat yang baik, tempat yang mulia. Tapi kita harus husnudzon kepada siapapun yang berupaya untuk menghijrahkan orang dengan bermacam-macam cara. Semoga Allah sampaikan tujuannya. Hanya yang kami ingatkan, awas, harus tahu akan dibawa kemana kita. Hijrah akidah, mula-mula akidah yang indah, masuk akidah yang bukan hijrah. Anda hijrah menuju tempat yang jelek lagi. Anda sudah masuk dalam akidah yang jelas, akidah ahlussunnati wal jamaatil asy'ariyati. Tatanya hijrah pindah akidah. Nah ini hijrah yang salah itu. Biarpun labelnya hijrah, bukan diajak hijrah, Anda diajak sesat itu. Nah ini makanya hati-hati kemana Anda akan dibawa. Jangan hanya gebiarnya saja. Oh ini gebiar hijrah misalnya,
Mau dibawa kemana saya? Ada apa di sana? Ada akidah? Ada akhlak? Oh, akhlak tak? Nggak cukup, harus ada akidah. Keimanan, keselamatan. Akhlak runtuh, di neraka lama. Tapi kalau akidah runtuh, selama-lamanya. Beda. Dibawa kemana kita ini? Makanya Anda kalau ikut rombongan-rombongan misalnya yang mengajak hijrah, Anda cermati dong. Pertama dan paling utama harus Anda tanya adalah akidah. Dan sebetulnya semua dari kita itu sudah biasa dengan hijrah. Biarpun belum kenal kalimat hijrah, ada kok. Dari keluarga bercerita, Bu, ya alhamdulillah kami sudah keluarga ini sudah berapa tahun ini sudah menghadiri majelis ini. Alhamdulillah anak-anak saya semuanya sudah umroh tahun ini. Dan semuanya ini hijrah, dia pun tidak pakai label keluarga hijrah. Tujuannya menuju pada Allah. Tapi ingat, setiap ada perkumpulan yang mengajak hijrah, paling pertama dan utama adalah akidah. Anda jangan mau ditipu. Kalau akidahnya tidak sama, Anda tidak hijrah. Anda akan masuk lebih parah lagi. Moral rusak, dosa di hadapan Allah. Mabuk dan sebagainya, dosa di hadapan Allah. Tapi kalau sudah akidah sesat, lebih parah lagi. Ini kadang-kadang kita tidak menyadari akan dibawa kemana hijrah kita ini. Pertanyaan selanjutnya ini adalah masalah hijrah juga. Itu pakai label agama yang mengadakan perayaan 10 Muharram, memukul-mukul, mencaci maki. Kita punya imam. Imam kita adalah hebat, dari imam ahli sahabat Nabi dan imam ahli bait Nabi Muhammad. Imam kita adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imam kita Sayyidina Umar bin Khattab. Imam kita adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Imam kita adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Imam kita adalah Imam Hasan bin Ali. Imam kita adalah Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu imam-imam kita. Akan tapi di sana ada penyelewengan. Caci maki kepada sahabat Nabi SAW. Anda jangan mau dan jangan dekat-dekat dengan akidah yang mencaci maki. Apakah mencaci maki ahli bait Nabi atau mencaci sahabat Nabi? Itu pasti salah. Poros pilar agama kita dua. Hubbu ahli bait dan hubbu ashabin Nabi. Pilar agama kita cinta ahli bait, keluarga Nabi, dan cinta sahabat Nabi. Kalau ada sekelompok yang menyeru cinta kepada sahabat Nabi tapi tidak cinta kepada ahli bait Nabi, sesat. Atau ada sekelompok agama yang mengajak cinta kepada sahabat tapi tidak cinta kepada ahli bait, atau ahli bait tidak cinta kepada sahabat, runtuh. Ini pilar yang nggak bisa dipisahkan. Dan hubungan antara ahli bait dengan sahabat Nabi dari masa ke masa adalah indah. Nah, di akhir zaman ada orang yang mengklaim dirinya adalah pecinta ahli bait Nabi SAW, tapi mencaci orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar dicaci, Sayyidina Umar dicaci, bahkan Sayyidat Aisyah dianggap sebagai pelacur. Masya Allah, Siti Aisyah dianggap pelacur. Anda saja kalau punya bapak kemudian diekspos berita bahwasanya bapak Anda menikah dengan pelacur, enak enggak sih? Bagaimana baginda Nabi menikah dengan pelacur dan dicaci maki? Yaitu akidah sesat. Pokoknya akidah mencaci maki Siti Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, akidah sesat. Dan itu ada rentetannya dengan yang mengagungkan Imam Husain katanya. Kita mengagungkan Imam Husain. Kami hadirkan cerita Imam Husain, tidak tahu berapa tahun yang lalu, coba lihat. Merajut cinta dengan Imam Husain, syahid Karbala. Anda bisa lihat itu. Ada cerita yang kami hadirkan 2 jam. Tidak tahu di mana, lupa saya tempatnya. Ada 2 jam cerita tentang syahid Karbala. Versi kita ahli sunnati wal jamaati, bagaimana kita cinta ahli bait Nabi SAW dengan cara yang benar. Sebab di sana ada orang yang menyeru cinta ahli bait tapi ternyata merendahkan sahabat Nabi, dan itu sesat. Kami hadirkan cerita bagaimana Imam Husain. Tolong dicari nanti, merajut cinta dengan syahid Karbala Imam Husain. Anda dengarkan 2 jam. Tapi kalau dengar cerita itu nggak terlalu berat. Yang dapatkan dengar ilmu cerita, tapi cerita ilmu insyaallah. Anda akan tahu akidah. Cinta ahli bait adalah akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Nah, bersama syahid Karbala Imam Husain tanggal 10 Muharram, di sini ada kelompok yang merayakan besar-besaran tentang Sayyidina Husain, kematian Sayyidina Husain, wafatnya Sayyidina Husain, wafatnya manusia mulia, syahid Karbala Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini di hari itulah ada orang merayakan dengan besar-besaran sampai nanti arba'innya dan seterusnya. Itu kalau kita kembali
kelompok ini adalah kelompok yang mencaci maki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awas, Anda jangan dekat-dekat dengan mereka. Ini tadi pertanyaannya. Dan kelompok itu adalah kelompok Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah. Memang Syiah itu bermacam-macam. Ada di Yaman sana Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah adalah pengikut Imam Zaid bin Ali, dan secara sampai hari ini pun mereka tidak bermasalah dengan orang ahli sunnah, karena mereka juga pakai riwayat-riwayat ahli sunnah biasa. Syiah Zaidiyah pengikutnya Imam Zaid ibn Ali bin Abi Thalib, Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib, Imam Zaid ibn Husain ibn Ali ibn Husain, Imam Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ini masyhur di Yaman sana. Nah, sekarang banyak mengatakan begini di Indonesia untuk mengelabui, Syiah itu macam-macam. Syiah di Indonesia itu Syiah yang benar loh, hati-hati. Justru kita kasih tahu bahasanya Syiah yang disebarkan di Indonesia bukan Syiah Zaidiyah, tapi Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah. Termasuk diantaranya nanti masalah fikihnya adalah menghalalkan mut'ah kawin kontrak. Ada seorang wanita, "Neng, kamu punya duit enggak, Neng?" "Punya duit." "Saya pinjam duitmu untuk nikah dengan kamu." Nggak ada orang, berdua. Seminggu. Enak. Nuruti hawa nafsu. Itu urusan fikihnya. Kita tidak bicara urusan fikih, tapi urusan akidah. Dan kalau memang Anda ketemu dengan orang, kita membaca, kita pernah diskusi dengan beberapa tokohnya, kita punya kitab-kitabnya, semuanya, dan ternyuh kalau kitab semacam itu jadikan kitab untuk pegangan ilmu mereka. Tapi mereka hebat, punya lobby-lobby dahsyat. Dan mereka selalu hujahnya begini, Syiah itu macam-macam, saya bukan Syiah yang sesat. Tapi kami tegaskan, Syiah yang disebarkan di Indonesia adalah Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah atau Ja'fariyah, atau Syiah Imamiyah, atau kadang Syiah Ja'fariyah, Syiah Itsna Asyariyah. Nah itu. Nah kemudian lihat, subhanallah, kalau kita lihat di negerinya sana, di Iran sana, kalau di dalam Islam fikih kita, kalau ada orang mengatakan orang yang bukan pezina itu pezina, nanti namanya qadhaf, dicambuk. Dicambuk 80 kali, cambuk, ceder. Namanya qadhaf. Kalau Anda mengatakan pada seseorang kamu berzina ya, yang mengatakan berzina dicambuk 80. Tapi subhanallah, sampai hari ini kadang kita merenung. Itu yang mencaci Sayyidat Aisyah, mengatakan Sayyidat Aisyah pelacur yang menyusup kepada Nabi. Yang meyakini itu, dia tanpa sadar dicambuk oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kalau sudah masuk hari-hari seperti itu, hari raya meninggal wafatnya Sayyidina Husain, itu mukul dengan besi berdarah. Rumah sakit di sana setiap menjelang 10 Muharram mempersiapkan dengan menambah dokter untuk melayani orang yang mencambuk dirinya, sampai ada yang mati berdarah. Bukan 80 kali lagi. Masya Allah. Begitu mudahnya Allah menghukum. Dan itu diyakini ibadah. Unik. Meyakini ibadah, dicambuk. Coba Anda lihat. 10 Muharram Karbala. Lihat di Iran sana. Wah, luar biasa. Itu dianggap pahala. Itu sampai cambuknya ada yang dikasih paku. Pokoknya semakin berdarah, semakin hebat katanya. Sebetul itu tidak sadar. Itulah hukuman karena mengatakan Siti Aisyah adalah pelacur. Hati-hati, sahabat Nabi mulia, ahli dari Nabi mulia. Imam Husain adalah imam kita. Jadi seperti itu ya, akidah ini harus kita jaga. Akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kami sampaikan kepada siapapun yang mengerti tentang Syiah. Kalau ada yang mengatakan Syiah itu adalah tidak ada kesesakan di dalamnya, dari mimbar ini saya siap duduk untuk menjelaskan dan dibuka buku usul mereka langsung. Kita pernah berkomunikasi dengan beberapa tokoh mereka. Saya rindu untuk mendamaikan. Tapi apakah mungkin bisa berdamai kalau misalnya saya baik kepadamu tapi bapakmu kurang ajar? Kan gak enak banget. Misalnya saya baik dengan Anda, tiba-tiba saya baik, wah kamu baik dengan bapakmu penjahat. Itu kan gak enak. Saya suruh baik dengan dia, Abu Bakar As-Siddiq dicaci. Sayyidat Aisyah dicaci, gak bisa. Karena akidah itu adalah akidah yang sesat. Selesai masalah Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah, dan sekarang mulai merebak dan itu dikemas dengan bagus. Mudah mencarinya, gampang kita. Mencarinya gampang. Biasanya kalau bertanya dengan mereka itu ciri-cirinya begini. Gimana pendapat tentang Abu Hurairah? Kalau diem ya, nah ini kacau ini. Abu Hurairah orang besar kami. Gimana pendapatmu Abu Bakar Siddiq? Wah, diem. Nah, ini bahaya ini orang, hati-hati.
Maka Abu Bakar kok masih bingung? Abu Bakar orang mulia nomor kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pendapatmu tentang Umar? Diam, hati-hati. Dan yang paling dirugikan adalah akhlak kita semua. Kita punya anak perempuan, kalau sudah punya keyakinan ini bisa saja mereka akan melakukan mut'ah, kawin kontrak. Yang paling dirugikan adalah juga wanita, punya suami kawin kontrak sana sini. Kawin kontrak itu begini, kalau saya senang dengan perempuan, neng sini, seminggu deh 1 juta. Nikahkan dirimu dengan saya terima. Nggak ada orang, boleh di kamar. Wah, hebat. Ini agama model apa coba? Dan ini bukan bualan dan ini bukan fitnah. Buku mereka dijabarkan tentang mut'ah menurut mereka. Bahkan pahalanya kayak lebih gede dari orang nikah biasa. Kalau orang di mut'ah bersentuhan saja itu keringatnya akan keluar, akan jadi malaikat mendoakannya. Wah. Subhanallah, mana kehormatan seorang wanita setelah itu? Jangan dianggap ini bualan. Ada di buku mereka. Saya akan buka Al-Kafi mereka. Kita buka buku usul mereka. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Anda ahli sunnati wal jamaah. Iman insyaallah yang kuat. Sampai di sini saja insyaallah. Sudah selesai waktunya. Tidak perlu lagi ada pertanyaan gara-gara itu ya. Karena Muharram ini banyak fitnah-fitnah seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.